Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fadani bisa hadir kembali menjumpai Anda, dan kali ini dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini ialah Kepala LIPI, yaitu Bapak Dr. Laksanatri Handoko, atau yang akrab disapa Bapak Handoko. Assalamualaikum Pak Handoko. Waalaikumsalam. Sehat Pak Handoko ya? Ya. Ini sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk berbincang dalam program Tokoh Kita. Ya. Pak Handoko, kita di segmen awal mungkin lebih santai lah. Ya. Pertanyaan-pertanyaan santai dulu Pak ya. Boleh. Nah ini kalau bisa diceritakan kesibukan saat ini. Seorang dokter Laksanatri Handoko tuh sedang apa sih Pak kegiatannya? Ya kalau sekarang saya sudah full menjadi kepala LIPI ya. Jadi ya tidak sempat meneliti. Oh, karena sudah full menjadi kepala LIPI. Jadi kalau dulu kita peneliti, ya peneliti murni, ya peneliti fisika teori saya dulu ya. Jadi tapi setelah menjadi kepala LIPI ya kita harus fokus untuk ngurusi teman-teman lah, ya dan riset di Indonesia. Jadi memang saat ini lebih banyak ya, lebih mengontrol lah kurang lebih begitulah Pak ya. Nah kalau tadi itu kan masih dalam lingkup pekerjaan nih Pak. Kalau sehari-hari kesibukannya apa sih Pak? Ya saya kan bapak 2 anak ya. Ya. Tapi anak yang satu sudah kuliah jadi sudah tidak di rumah ya. Ya tinggal putri saya yang kecil masih ada yang umur 12 tahun masih SMP. Jadi memang kesibukannya lebih banyaknya untuk keluarga juga, terus untuk di pekerjaan meskipun juga. waktu untuk keluarga ya sudah jauh berkurang ya, karena kesibukan di LIPI ya. Iya, berarti kesibukannya bisa dikatakan Senin sampai Jumat untuk pekerjaan, lalu di weekendnya mungkin untuk keluarga. Ya, kurang lebih begitu? Pengennya begitu ya, pengennya Sabtu Minggu. Kadang-kadang tidak tercapai juga. Kenyataannya malah banyak kerja gitu Pak ya. Nah, sebenarnya untuk membagi waktu nih Pak, antara pekerjaan dengan kegiatan untuk keluarga, ini sulit nggak sih Pak? Ya sejauh ini saya masih bisa mengatur waktu itulah ya, dan ya memang karena anak saya sudah mulai besar jadi ya otomatis secara kuantitas sudah tidak begitu memerlukan quality time yang lebih banyak lah ya gitu. Tetapi ya tetap harus dijaga ya. Betul. Apalagi anak sedang puber kan. Oke, nah kalau anak-anak seringnya diajak main olahraga kah, atau mungkin jalan-jalan ke mall lah kalau anak-anak sekarang tuh seringnya dihabiskan saya kemana? biasanya saya upayakan untuk punya waktu bersama putri saya ya, dengan ibunya ya paling tidak pergi sama-sama lah. Betul. Ya apakah itu sekedar hanya untuk olahraga atau makan keluar. Oke, gitu. baik. Nah tadi sempat disinggung juga anak pertama, berarti putra pertama Pak ya. Itu apakah memang juga di bidang yang sama dengan Pak Handoko atau? Sayangnya dia nggak suka bidang fisika. Kan? Oh gitu? Iya gitu. Jadi waktu saya tanya, ya karena kita memberikan kebebasan ya untuk anak-anak memilih apapun yang ingin dia lakukan. Jadi saya tanya, mau milih apa begitu waktu itu ya sebelum masuk kuliah ya. Oh pokoknya bukan fisika katanya. Begitu. Pokoknya bukan seperti Bapak gitu ya. Iya pokoknya bukan fisika. Menarik katanya. Nggak ada duitnya lagi. Padahal duitnya ada Pak ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tapi ya, ternyata setelah dia daftar baru saya tahu dia daftar matematika begitu ya. Ya jadi ya dalam hati saya kayaknya nggak beda jauh juga. Saya pikir mau bidang komunikasi atau apa, ternyata masih sama lah ya. Tapi ya saya nggak bilang sih ya, tapi saya dalam hati aja. Tapi senang juga lah ya, ternyata nggak jauh-jauh banget lah dari fisika. Enggak gitu sih, saya apa aja yang dia pilih saya senang ya. Baik. Nah kalau memang ini kita membicarakan masalah keluarga, khususnya anak Pak. Nah kalau kita juga ingin tahu masa kecil Pak Handoko tuh lebih sering dihabiskan di Jakarta atau? Oh saya kan orang di kampung ya, saya di kota kecil di Lawang dulu ya, sebelum Malang gitu. Jadi dan keluarga saya itu keluarga peternak. Ya, jadi kita ternak ayam, ternak itu ya. Jadi peternak pertama dan peternak terakhir di daerah saya. Peternak pertama dan terakhir ini maksudnya gimana nih Pak? Ya pertama yang membuka peternakan di daerah sana itu ya keluarga kami gitu ya, dan terakhir ya waktu ayah saya dan ibu sudah semakin tua, semua anak-anak juga tidak ada yang balik ya. Terus akhirnya kita putuskan untuk ditutup gitu. Oh, jadi memang tidak melanjutkan usaha keluarga gitu ya. 2003-an lah itu ya. Gitu. Ketika itu usia masih SD, SMP atau? Apanya? Ketika berada di Malang? Oh, saya dari lahir di sana sampai SMA.
Oh, sampai SMA? Ya, sampai SMA. Setelah SMA, saya ke luar negeri, sekolah di luar negeri. Jadi saya dari anak kampung langsung ke luar negeri, begitu kira-kira. Luar biasa ya. Itu tidak ada ini Pak, keinginan untuk melanjutkan usaha di bidang peternakan juga kah? Atau memang mungkin dari bidang fisika ini? Ya, sayangnya nggak ada ya. Saya pengen jadi fisikawan ya. Berarti kurang lebih sama kayak anak ya? Nggak pengen kayak bapaknya gitu ya. Jadi saya nggak jalanin anak saya kan. Oke. Nah, kalau tadi kan dari SD lah kurang lebih dari masa anak-anak sampai SMA banyak waktu dihabiskan di Malang. Ketika kuliah dihabiskan saya di Jepang dulu, di Jepang. Ya, jadi kebetulan untuk konsentrasi fisika tadi. Ya, saya dapat beasiswa Ristek ya, zaman itu ya, zaman Menristeknya Pak Habibie. Ya, jadi waktu itu saya dapat beasiswa S1-nya dari situ, sehingga saya bisa sekolah studi ke Jepang. Tapi kemudian S2, S3-nya saya dapat beasiswa yang lain dari pemerintah Jepang. Tapi di bidang yang sama, Pak? Iya, di bidang yang sama. Kan bisa dikatakan ketika SMA itu masanya anak-anak untuk memilih bidang mana yang akan ditentukan. Apakah memang jalannya saya suka banget nih sama fisika atau gimana sih, Pak? Ya, saya kira-kira waktu itu ya memang itu ya yang saya pilih ya. Ya, jadi waktu itu kan ada kalau sekarang itu apa namanya ya? Penjurusan mungkin, Pak? Bukan, waktu kalau dulu sih Penmaru ya. Kalau sekarang SBMPTN atau apa itu mendaftar ke kampus ya. Kita kan juga sempat daftar waktu itu ya. Saya daftar juga fisika dulu. Ya, fisika ITB ya. Dan saya diterima juga di fisika ITB waktu itu ya. Jadi memang dari SMA keinginannya bergelut di bidang fisika gitu ya. Iya, mungkin karena tahunya itu saja ya. Karena orang kampung kan. Tapi kan kalau fisika anak-anak biasanya mikirnya aduh susah nih banyak hitung-hitungannya gitu. Nah, apa yang bikin Pak Handoko saya tertarik dengan fisika? Saya waktu SMA bisanya cuma itu. Bisanya cuma itu? Matematika dan fisika. Yang lain saya nggak bisa. Kimia itu saya buruk sekali nilainya ya. Saya dapat merah terus. Jadi memang IPA-nya dapat nilai bagus terus, tapi di sisi IPS-nya? Iya, fisika, matematika saja saya yang bagus. Nggak ada yang lain. Jadi ya. Sampai akhirnya bisa jadi kepala LIPI. Gitu lah Pak ya, kurang lebih. Ya, itu kecelakaan juga barangkali. Jadi kepala LIPI itu adalah kecelakaan dari Pak Handoko kurang lebih gitu. Kan kita fisikawan. Nah ini kan ketika S1, S2 dihabiskan di Jepang nih Pak. Dan ini kan mungkin bisa dikatakan walaupun kita sesama rumpun Asia, tapi paling nggak ada budaya yang berbeda. Ini beda jauh. Untuk menyetarakan seperti apa Pak adaptasinya? Ya, tapi kan kita masih muda ya. Kalau orang muda itu mudah adaptasi dan isi kepala juga masih kosong kan. Ya nggak ada isinya apa-apa kan, jadi gampang kita. Ya, belajar bahasanya juga gampang. Ya terpaksa ya, tapi gampang lah. Tapi ketika masuk ke negara Jepang, apakah memang sudah menguasai sebelumnya bahasa? Enggak sama sekali, nol lah. Ya. Jadi belajar. Jadi kita harus belajar bahasa Jepang 1 tahun ya. Dulu saya di Tokyo belajar bahasa Jepang. Dan di situ banyak teman-teman Indonesia juga ataupun mahasiswa Indonesia yang memang kita ada satu angkatan ada 18 orang waktu itu. Ya. Dan terutama itu di universitas mana Pak kalau boleh tahu? Kita disebar di seluruh Jepang pada saat itu ya. Gitu. Dan kalau untuk Pak Handoko sendiri? Saya S1-nya di Kumamoto, kemudian S2, S3 itu saya di Hiroshima. Berarti memang Jepang ini ibaratnya seperti ya rumah kedua lah. Rumah kedua, ya. Kalau buat saya memang itu seperti hometown kedua ya. Karena kan saya dari kampung ya tahunya itu saja ya. Tapi dari kampung langsung ke Jepang ya Pak ya? Baik, dan pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.